Hey guys, masih hadir merekomendasikan film-film keren yang bisa kalian tonton di rumah aja. Jadi dalam rangka memeriahkan My Friends Film Festival yang ke-11 yang digelar mulai tanggal 15 Januari sampai ke 15 Februari 2021, 100 film Prancis keren hadir dan bisa kalian tonton secara virtual lewat aplikasi streaming Klik Film. Ikut berpartisipasi memeriahkan acara ini, jadi Daily Screen akan merekomendasikan film-film keren dari deretan My Friends Film Festival ini guys. Dari beberapa pilihan, kali ini Daily Screen baru saja selesai nonton film Age of Uprising, The Legend of Michael Kohless. Jadi film drama story ini sangat menarik untuk diikuti, apalagi diperankan oleh aktor berkelas asal Denmark, siapa lagi kalau bukan Mads Mikkelsen. Nah, untuk mengetahui gimana sih gambaran cerita dan juga keseruan film ini, yuk langsung saja kita review film Age of Uprising, The Legend of Michael Kohless. Tapi sebelum itu, kita bumper dulu. Film Age of Uprising, The Legend of Michael Kohless ini disutradai langsung oleh Arnaud de Pelleres dan dibintang oleh Delphine Seurat, Mads Mikkelsen, Malesen Mayans, dan masih banyak lagi pemeran pendukung lainnya. Age of Uprising ini mengangkat cerita di abad ke-16 di sebuah daerah Prancis bernama Cavennes. Di wilayah ini tinggallah sebuah keluarga pedagang kuda Michael Kohless bersama istri dan juga satu anak gadisnya. Karakter Kohless ini merupakan pedagang kuda yang terbilang sangat makmur di sana. Ia biasanya menjual kuda-kudanya ini ke wilayah lain dan membuat ia sering sekali melakukan perjalanan bersama banyak kudanya. Jadi pada suatu hari, jalan yang biasanya ia lewati bersama karyawannya ini diberi palang pintu dan dihadang oleh beberapa orang. Di sini Kohless tentu saja mempertanyakan, ada apa ini? Kenapa jalannya bisa ditutup? Ia kemudian mempertanyakan karena memang sudah berapa kali lewat jalan tersebut dan mereka biasa-biasa saja. Barulah setelah itu diketahui ternyata rombongan ini ternyata adalah anak buah dari seorang bangsawan bernama Baron yang ingin meminta upeti dari kuda-kuda Kohless ini. Sang bangsawan ini kemudian memaksa meminta dua kuda hitam paling cantik di antara bawaan Kohless tersebut. Pada akhirnya, Kohless menyerahkan kuda tersebut bersama dengan anak buahnya yang bisa merawat kuda-kuda itu. Tapi yang menjadi permasalahan utama dari film ini, kuda kesayangan Kohless ini justru ternyata bukan digunakan untuk perjalanan manusia, melainkan digunakan untuk mengangkut kayu-kayu dari hutan. Nah, hal ini tentu membuat kuda-kuda ini terluka parah guys. Bahkan tidak sampai di situ guys, anak buah bangsawan ini pun menganiaya anak buah Kohless dengan membiarkan anjing-anjingnya mencabik tubuhnya yang membuat anak buah Kohless ini terluka parah. Nah, mulai saat inilah Kohless ini menyimpan dendam yang sangat teramat kepada sang bangsawan tersebut. Ia bahkan sudah meminta pihak berwajib untuk melakukan tindakan tegas. Tapi apa yang terjadi? Sayangnya Baron ini kenal dengan semua orang yang berwenang tersebut. Sampai di titik ini, Kohless merasa tidak ada lagi keadilan bagi dirinya. Ia bahkan berpikir keadilan itu harus diciptakan sendiri, bahkan oleh dirinya sendiri. Nah, buntut dari semua permasalahan inilah, Kohless ini didukung penuh oleh para petani di sekitar sana untuk membuat pasukan perang untuk melawan rezim jahat itu. Akibatnya ada banyak sekali korban jiwa berjatuhan, dan Baron sendiri kocar-kacir melarikan diri dengan cara menyamar. Ternyata, aksi Kohless ini menghebohkan kerajaan dan membuat putri kerajaan ini ikut campur guys. Dari awal sampai akhir, Age of Uprising The Legend of Michael Kohless ini membawa kalian semua ke dalam perjuangannya dalam menumpas ketidakadilan. Secara keseluruhan film Age of Uprising The Legend of Michael Kohless ini menawarkan cerita yang sangat menarik guys. Mengangkat tema balas dendam, film ini cukup berhasil memberikan sajian yang menarik dan juga menguras emosi para penonton. Oh iya, jangan aneh kalau kalian merasa kalau film ini sedikit suram dari durasi alur ceritanya. Hal itu dikarenakan sutradara ini memang meracik film ini agar bisa membuat penonton masuk ke dalam ceritanya langsung. Awalnya memang kita merasa kalau film ini berjalan sedikit lambat, tapi setelah kalian menyaksikan sampai selesai dan kalian melihat kejadian yang terjadi di akhir film, kalian akan langsung puas dan sadar betapa berat perjuangan seorang Kohless dalam melawan rezim berkuasa demi keadilannya sendiri. Nah, yang menjadi fokus utama Daily Screen tentu saja betapa kerennya akting seorang Mads Mikkelsen di dalam film ini guys. Berkat akting dan juga pendalaman karakter yang sangat baik, justru mampu membuat penonton ini betah menonton kisahnya sampai akhir. Kalau saja pemeran Kohless ini bukan Mads Mikkelsen, kita semua tidak tahu apakah film ini jadi semenarik ini. Belum bisa kita jamin sejauh ini guys. Di dalam film ini, aktor Mikkelsen ini berhasil menghadirkan aura karakter Kohless yang tidak mau ditindas begitu saja oleh rezim berkuasa. Sejak awal film sampai berakhir, ia berhasil menggambarkan Kohless yang tangguh dan selalu menegakkan bahu serta pandangannya kepada siapapun yang ia hadapi. Secara keseluruhan kita mengartikan bahwa karakter ini tidak kenal takut jika ia benar, fokus satu tujuan dan tidak pernah menyerah. Untuk karakter pendukung lain juga memberikan akting yang sangat menarik dan dapat mendukung cerita dengan sangat baik.
Sinematografinya juga sangat keren, dengan konsep yang lebih banyak menonjolkan suasana alam abad ke-16, jelas kalian akan dimanjakan dengan visualnya guys. Salah satu adegan yang sangat Delescan suka, tentu saja adegan ketika kuda putih kesayangan Kohles ini melahirkan. Sangat salut bagaimana mereka bisa menghadirkan adegan ini, dan benar-benar nyata ini merupakan adegan kuda yang sedang melahirkan guys. Scoringnya juga cukup bagus dan mampu mewakili setiap suasana seluruh filmnya. Mungkin sedikit yang Delescan kurang suka dari film ini, sepanjang filmnya, kita tidak diperlihatkan sama sekali sebuah istana ataupun singgasana yang megah. Apa mungkin karena memang daerah ini adalah daerah terpencil? Sehingga latar setiap pertemuan antara gubernur, bangsawan, dan juga Kohles sendiri selalu saja di tangga lapang. Itu merupakan hal yang sangat aneh guys. Juga di akhir film ketika adegan eksekusi, minim sekali orang yang melihat adegan ini guys. Apa mungkin eksekusi di Prancis pada abad itu tidak boleh diperlihatkan untuk umum, seperti banyak proses eksekusi di film-film lain yang sangat ramai penonton? Tapi terlepas dari semua itu, Age of Uprising The Legend of Michael Kohles ini menyajikan cerita yang matang dan juga rekomendasi untuk kalian tonton. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. So di akhir review, Delescan memberikan skor 70 dari 100 untuk Age of Uprising The Legend of Michael Kohles. So jika kalian semua penasaran dengan film ini, silahkan langsung tonton di Klik Film sebelum event ini berakhir di 15 Februari 2021. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Delescan mengupload video setiap harinya. Thank you guys.